Good afternoon all, perkenalkan nama saya Zarutun Nafi'ah dari kelas 11A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas pembelajaran daring selama pandemi. Pembelajaran yang dilakukan secara daring adalah sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran daring, seperti laptop, handphone, Google Classroom, Google Meet, Telegram, dan sebagainya. Fakta-fakta yang dilakukan selama pembelajaran daring salah satunya adalah keterpaksaan, keterbatasan, dan juga ketidakefektifan dalam pembelajaran. Di sini saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan adanya pembelajaran yang dilakukan secara daring, karena kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini secara efektif. Hal ini dapat mempersulit siswa yang tidak mempunyai smartphone, laptop, dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei, 50,6% responden pernah memakai platform dari guru. Tidak hanya itu saja, mereka juga dapat memakai Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Kesulitan itu disebabkan karena ketidakmampuan atau ketidakcukupan dalam kebutuhan ekonomi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka proses tatap muka akan cepat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, 250 responden dan 50,6% kesulitan untuk mengerjakan tugas karena beberapa guru yang tidak menjelaskan materinya secara rinci dan jelas. Kesulitan untuk mengerjakan tugas karena beberapa guru yang tidak menjelaskan materinya secara rinci dan jelas. Banyak anak yang putus sekolah karena adanya hal ini. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait dengan efektivitas pembelajaran daring selama pandemi. Mereka merasakan bahwa pengaplikasian pembelajaran daring yang mereka peroleh hanya berpusat pada pembelajaran tugas rasio, sedangkan pembelajaran materi sangatlah kecil. Selain itu, akses bertanya juga tidak seluas selama pembelajaran tatap muka. Agar pandemi ini cepat berlalu dan proses tatap muka pun agar tetap cepat terlaksana. Menurut pendapat siswa mengenai efektivitas pembelajaran daring selama pandemi, kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap pendidikan. Para pendidik memanfaatkannya untuk mempermudah proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan. Terdapat peraturan yang dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak provider untuk peningkatan layanan internet di sekolah merupakan salah satu upaya pemecahan masalah tentang keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah untuk peningkatan dengan materi yang disampaikan, dan dengan adanya tugas menumpuk dapat mengganggu kesehatan. Juga mau tidak mau harus mengeksplorasi teknologi. Berdasarkan pandangan siswa, mayoritas siswa dirasa pembelajaran daring tidak efektif. Karena dalam praktiknya, guru lebih dominan dalam pembelajaran tugas bukan pembelajaran materi. Siswa merasa ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran daring. Kelebihannya yaitu siswa merasa santai dan senang. Kemudian, siswa lebih mempunyai waktu banyak untuk keluarga di rumah. Dan yang terakhir, siswa mempunyai waktu istirahat yang lebih. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangannya yaitu siswa lebih boros dalam menggunakan kuota. Dan siswa lebih merasa sulit untuk memahami materinya. Sekian dari saya, terima kasih.